Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya balai tersebut, kesejahteraan pekerja tetap terjamin dan investasi di Indonesia akan semakin mudah. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki regulasi yang melindungi buruh, melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 Ayat 4 yang berbunyi, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Pada Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Hal tersebut tentu saja menunjukkan Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa tidak sembarang tenaga kerja asing yang bisa masuk ke dalam negeri. Sementara itu pasal 61 ayat 1 hingga 3 tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak akan tetap diberi uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya kepada buruh. Dalam pasal tersebut berbunyi, ayat 1 dalam hal PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Ayat 2, uang kompensasi diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan PP. Sementara itu, di pasal 59 ayat 2 yang berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, pasal tersebut mengandung makna bahwa seorang statusnya sudah menjadi pekerja tetap tidak bisa berubah menjadi kontrak. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa kekhawatiran yang berkaitan dengan pemberi kerja yang bisa bersikap sewenang-wenang dengan mengutak-atik status dan kontrak kerja tidak diberi ruang oleh Undang-Undang Sapu Jagat ini. Undang-undang ini justru menjunjung tinggi azas keadilan atau fairness dalam konteks hubungan pemberi kerja dengan buruh. Selain itu, buruh juga tetap aman apabila dirinya terancam menjadi pengangguran. Pasalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pekerja yang kehilangan pekerjaannya berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang anggarannya tidak dipungut dari pekerja maupun pemberi kerja maupun dari APBN. Pemberian JKP juga tidak menurunkan manfaat dari jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Merujuk dalam hal ini, tentu patut direnungkan kembali apakah Undang-Undang Cipta Kerja merugikan buruh atau justru memberikan perlindungan terhadap buruh. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoaks di media sosial seputar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak akan adanya diskusi-diskusi untuk menjelaskan masalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, tetapi datanya harus akurat, tidak berangkat dari hoaks. Mahfud berharap lembaga penyiaran dapat membantu pemerintah dalam upaya mencernihkan informasi seputar Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penyebaran siaran iklan layanan masyarakat.